Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya perusahaan adalah perusahaan yang mampu bertanggung jawab kepada pekerjanya, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pada kesempatan hari ini, saya Rio Ramanugraha dan teman saya Rapsi Firdausa akan mempresentasikan mengenai etika, CSR, dan lingkungan hidup. Apa itu etika lingkungan? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Tetapi, etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam saja, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan di alam semesta ini. Misalnya, antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, dan di antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, atau dengan alam secara keseluruhan. Kenapa etika lingkungan menjadi penting? Karena etika lingkungan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan tempat seluruh makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Khususnya bagi perusahaan yang melakukan segala kegiatan produksinya harus mementingkan efek yang dihasilkannya tidak boleh mencemari lingkungan. Orang yang tidak memiliki etika lingkungan akan sewenang-wenang dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kehidupannya. Misalnya, mereka akan menebang pohon semaunya. Pelaku agribisnis perkebunan akan membuka hutan tanpa mengindahkan sempadan sungai, kawasan konservasi, kawasan lindung, dan lain-lain. Apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak menerapkan etika lingkungan? Masalah yang akan terjadi yaitu ketidakseimbangan lingkungan, pencemaran yang merusak berbagai ekosistem di air, tanah, dan udara, terjadinya global warming, menipisnya lubang ozon yang menyebabkan sinar ultraviolet akan menyinari bumi secara langsung. Semua dampak tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, seperti gangguan sistem pernapasan atau ISPA, kanker kulit, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi efek negatifnya terhadap kesehatan manusia. Apa saja jenis-jenis etika lingkungan? Etika lingkungan sama dengan etika ekologi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris, yang menekankan pada hal-hal seperti manusia terpisah dari alam, mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab bagi manusia, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika ekologi ini memiliki prinsip yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan dan karena itu memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang, sehingga lebih menekankan pada hal-hal seperti manusia adalah bagian dari alam, menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan seenaknya. Prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Apa saja teori-teori dalam etika lingkungan? Yang pertama ada teori antroposentrisme, yaitu teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga pada teori ini, manusia dan kepentingannya memiliki derajat paling tinggi. Teori yang kedua adalah teori biosentrisme, yaitu teori yang memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai yang sama,
Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri terlepas dari kepentingan manusia. Jadi pada teori biosentrisme sangat bertolak belakang dengan teori antroposentrisme. Teori yang ketiga adalah teori ekosentrisme, yaitu teori yang secara ekologis memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup saja. Maksudnya, suatu etika tidak hanya berpusat pada manusia saja, tetapi berpusat pada keseluruhan makhluk hidup yang ada, dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Teori yang keempat adalah teori zoosentrisme, yaitu teori yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya, etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Sehingga bagi para penganut etika ini, rasa senang dan penderitaan binatang dijadikan salah satu standar moral. Teori terakhir adalah teori hak asasi alam, yaitu teori yang memandang bahwa makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi. Namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak memiliki hak pribadi. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini, maka mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Apa saja prinsip-prinsip dalam etika lingkungan? Yang pertama adalah respect for nature atau sikap hormat terhadap alam, di mana semua teori etika lingkungan mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Yang kedua adalah moral responsibility for nature atau prinsip tanggung jawab, yaitu setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, sehingga manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Cosmic solidarity atau solidaritas kosmis yang timbul dari diri manusia mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini. Yang keempat, caring for nature atau prinsip kasih sayang dan kepedulian yang didasarkan pada kepentingan alam, bukan didasarkan pada kepentingan pribadi. Yang kelima, prinsip no harm atau yang dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral dapat dinyatakan dengan merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam, dan tidak melakukan tindakan seperti membakar hutan dan membuang limbah sembarangan. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam yang menekankan pada nilai kualitas cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak. Yang ketujuh adalah prinsip keadilan yang menekankan pada akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat yang untuk ikut dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedelapan, prinsip demokrasi berkaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan dan memberikan garansi bagi kebijakan yang pro lingkungan hidup. Yang kesembilan, ada prinsip integritas moral yang ditujukan pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Apa saja dasar pendekatan dalam etika lingkungan? Yang pertama, dasar pendekatan ekologis merupakan pendekatan yang mengenalkan suatu pemahaman akan adanya keterkaitan antara kehidupan yang luas atas kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan masa depan yang akan memberikan dampak yang tak dapat diperkirakan. Dasar yang kedua adalah dasar pendekatan humanisme, merupakan pendekatan yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam yang telah tersedia. Dasar pendekatan yang ketiga yaitu dasar pendekatan teologis, merupakan dasar dari pendekatan ekologis dan humanisme yang bersumber pada agama, nilai-nilai luhur, dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana proses alam semesta ini diciptakan
dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. Apa itu CSR? CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Misalnya melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Sifat dari tanggung jawab atau CSR tersebut adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka mendapat sanksi. Model pelaksanaan CSR. Yang pertama, ada keterlibatan langsung, di mana perusahaan akan melakukan CSR secara langsung kepada masyarakat umum. Misalnya, perusahaan menyediakan bantuan berupa uang tunai yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kemudian, bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pihak perusahaan kepada masyarakat. Model yang kedua yaitu melalui yayasan atau organisasi sosial, di mana tujuan dari CSR ini yaitu untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. Perusahaan yang melakukan CSR ini yaitu Coca-Cola Company. Model yang ketiga yaitu menjalin kemitraan dengan pihak luar. Mitra yang diajak bekerja sama biasanya adalah mitra yang memang sudah mempunyai fokus utama di dalam bidang kegiatan sosial, contohnya PMI dan Dompet Duafa. Model yang terakhir yaitu bergabung dengan konsorsium. Konsorsium adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang ada di sekitar perusahaan. Kenapa perusahaan harus melakukan CSR? Tujuan perusahaan melakukan CSR yaitu yang pertama memberikan nama baik dan citra baik bagi perusahaan. Yang kedua menjalin hubungan baik dengan stakeholder, masyarakat sekitar, pemerintah maupun konsumen. Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Manfaat perusahaan melakukan CSR yaitu bagi perusahaan yaitu untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain, sebuah media promosi, dan membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Yang kedua, bagi masyarakat umum, yaitu meningkatnya kesejahteraan dalam berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Kemudian mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program ini secara langsung, baik itu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan atau yang lainnya. Yang ketiga, bagi pihak lain seperti stakeholder, yaitu perusahaan akan mendapatkan citra yang baik sehingga dapat menambah kemungkinan adanya investor tambahan. Bagi pemerintah, mereka akan merasa terbantu dengan adanya program CSR ini, mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Serta bagi konsumen, yaitu meningkatkan rasa kepercayaannya terhadap perusahaan tersebut. Apa saja jenis-jenis program CSR? Yang pertama ada cost promotion, merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pada suatu permasalahan dengan memberikan dana serta sumber daya sebagai upaya mendukung kegiatan sosial. Jenis yang kedua yaitu cost related marketing, merupakan upaya perusahaan untuk selalu berkomitmen dalam memberikan sejumlah keuntungan dari hasil penjualan untuk suatu produk tertentu dengan mendukung kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat.
Kemudian, dana yang akan diberikan nantinya disumbangkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Jenis yang ketiga yaitu corporate societal marketing, merupakan upaya perusahaan dengan melakukan kampanye terkait isu kesehatan, lingkungan, dan isu-isu lainnya dengan tujuan membantu dalam mendukung terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Model yang kedua yaitu melalui yayasan atau organisasi sosial, di mana tujuan dari CSR ini yaitu untuk membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. Perusahaan yang melakukan CSR ini yaitu Coca-Cola Company. Jenis yang keempat yaitu corporate philanthropy, merupakan upaya perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilaksanakan secara langsung dengan cara mencairkan dana seperti program sumbangan, charity, dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Jenis yang kelima yaitu community volunteering, merupakan upaya perusahaan dalam bentuk layanan atau jasa yang disediakan secara gratis untuk masyarakat. Yang keenam ada rehabilitasi alam, merupakan upaya perusahaan dalam menjaga alam, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan limbah. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan sumber energi terbarukan dengan memanfaatkan uap alam, angin, air, dan juga tenaga surya. Dengan menggunakan cara tersebut, diharapkan perusahaan bisa ikut serta dalam melestarikan sumber daya alam yang sudah mulai terancam punah, seperti halnya gas alam dan minyak bumi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ilmu etika lingkungan ditujukan agar perusahaan senantiasa menjaga lingkungan sekitar dari pencemaran-pencemaran yang mungkin dapat ditimbulkan dari hasil proses produksi. Penerapan etika lingkungan tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi dapat juga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Selain perusahaan harus menerapkan etika lingkungan, perusahaan juga harus melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar di mana perusahaan tersebut didirikan. Misalnya perusahaan Unilever Indonesia yang memiliki 3 pilar dalam melaksanakan program-programnya, yaitu peningkatan taraf hidup, lingkungan, serta kesejahteraan dan nutrisi. Sehingga tanggung jawab dari suatu perusahaan tidak hanya terbatas pada karyawan saja, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.